warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Awalika Arwina Mareti, biasa dipanggil Yola, nomor induk mahasiswa 30621033 dari Prodi D3 Fisioterapi. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme kerja otot. Oh iya, siapa sih yang sudah tahu kalau otot itu disebut dengan jaringan aktif? Otot disebut dengan jaringan aktif karena otot mampu secara aktif mengembangkan ketegangan atau berkontraksi. Karena otot adalah jaringan aktif, maka otot memiliki fungsi yang penting untuk mempertahankan postur tubuh, menggerakkan segmen tubuh, dan meredakan terjadinya shock. Karena udah tahu mengapa otot disebut dengan jaringan aktif, sekarang kita akan membahas mengenai struktur otot. Apa aja sih struktur yang ada pada otot? Yang pertama itu ada berkas serabut otot, ada serabut otot tunggal atau sel otot, ada nukleus, ada sarkolema atau membran sel otot, ada miofibril, dan ada sarkomer. Di struktur otot yang pertama yaitu ada berkas serabut otot, merupakan sebuah paket dari banyak serat otot tunggal. Kemudian serat otot tunggal tadi tersusun dari satu baris sel otot, membentuk serat silinder panjang setebal satu sel. Setiap sel otot ini memiliki nukleus ganda. Fungsinya yaitu mengirimkan impuls listrik dari nodus antriventikular atau nodus AV ke serat Purkinje. Di berkas serabut otot, jika dibelah, maka ada sel otot. Bentuknya seperti benang panjang, tetapi ukurannya kecil. Serabut otot juga disebut oleh lapisan jaringan ikat lembut, disebut endomesium. Beberapa serabut tunggal akan bergabung menjadi satu berkas. Gabungan serabut ini disebut vasikulus. Vasikulus dibungkus jaringan ikat perimesium dan seluruh vasikulus dibungkus lagi oleh epimesium. Struktur otot selanjutnya yaitu nukleus. Kemudian serat otot tunggal tadi tersusun dari satu baris sel otot, membentuk serat silinder panjang setebal satu sel. Setiap sel otot ini memiliki nukleus ganda. Nukleus atau inti sel adalah organel yang sangat khusus berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi dan administrasi sel. Inti sel memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama mengendalikan seluruh kegiatan dalam sel dan menyimpan materi herediter sel atau DNA. Struktur otot selanjutnya yaitu ada sarkomela atau myelema, adalah kulit luar urat yang sangat tipis dan berbentuk seperti pembuluh. Sarkomela terdiri dari membran sel, disebut juga membran plasma, dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari lapisan tipis bahan polisakarida yang mengandung jumlah serat kolagen tipis. Pada ujung serat otot, lapisan permukaan sarkomela bersatu dengan serat tendon. Kemudian serat tendon berkumpul untuk menjadi berkas sehingga membentuk tendon otot yang selanjutnya mensisip ke dalam tulang. Fungsi dari sarkomela sendiri sebagai penghalang antara kompartemen ekstraseluler dan intraseluler, mendefinisikan serat-serat otot dari sekitarnya. Selanjutnya ada miofibril. Miofibril adalah suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau miofilamen, dan ada tiga jenis miofilamen pada otot, yaitu satu aktin atau filamen tipis, yang kedua ada miofin atau filamen tebal, dan yang ketiga ada titin atau filamen elastis. Unit terkecil otot yaitu sarkomer. Sarkomer adalah salah satu unsur dasar otot yang menyebabkan kontraksi otot. Memiliki fungsi kontraksi otot, sarkomer dibentuk oleh sekelompok protein kontraktir. Sarkomer adalah satuan fungsional dari otot lurik. Ini berarti sarkomer merupakan unit paling dasar yang membentuk otot rangka kita. Tadi saya sudah menjelaskan
mengenai struktur yang ada pada otot beserta fungsinya. Sekarang yaitu mengenai mekanisme pada otot. Yang pertama, impuls saraf tiba ke neuromuskular junction menyebabkan pembebasan neurotransmitter yang bernama asetilkolin. Asetilkolin memicu pembebasan ion Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma sendiri merupakan jaringan khusus dari RE halus yang ditemukan pada sel otot. Selanjutnya, ion Ca2+ yang bebas tadi menempel pada struktur troponin, menyebabkan struktur troponin dan struktur tropomiosin berubah. Untuk mekanisme otot sendiri, kepala miosin mengalami hidrolisis ATP, yaitu proses pembongkaran ATP dibongkar menjadi ADP plus P. ADP adalah adenosin difosfat. Fosfat bebas akan mengaktifkan miosin aktif. Karena struktur menjadi aktif, hal ini menyebabkan kepala miosin berikatan dengan aktin karena siklus sudah terbuka. Tahap 3, setelah aktin dan miosin berikatan, maka membentuk aktomiosin. Pasangan ini akan bergerak mendekati zona M bagian tengah sarkomer, sehingga terjadilah proses kontraksi atau pemendekan otot. Untuk tahap keempat atau tahap terakhir, apabila ATP sudah habis atau kadar ion Ca2+ sudah habis, maka secara otomatis kepala miosin bergerak mundur atau lepas dari siklus berikatan aktin, maka terjadi relaksasi atau pemanjangan otot. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai mekanisme kerja otot. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.